nanti kamu kehilangan orang yang mencintai kamu dengan tulus. Itu anak, maaf, itu langsung tangannya bergetar, nangis, berseduh-seduh, langsung berubah jadi karakter anak kecil bocah, minta dipeluk, langsung cerita. Dan memang akhirnya habis itu seperti sakau cinta itu. Jadi kalau nggak ada istri saya, itu dia selalu manggil istri saya. Di akal itu caranya jedotin kepala tembok di WC, terutama di toilet perempuan. Tapi jedotinnya nggak beneran, buktinya nggak sampai pecah gitu. Jadi cuma seobrol, pokoknya cari dong istrinya Ustaz, nggak ada gitu terus. Nah, Ustaz Bakti ya pimpinan kami itu jadi gini, kejadian itu membuat beberapa ustaz sempat komplain sama saya. Ya, ada beberapa ustaz yang komplain bilang begini, aduh kalau kayak gini nih jamaah banyak yang takut nih. Gini deh Ustaz, kita nggak sanggup, mendingan orang ini nggak usah di sini deh, mendingan dirawat lagi di RCR, jangan ambil resiko. Nanti pengajian kita Islamic Center ini malah jadi banyak hal yang mengganggu gitu. Saya bingung mau berdebat gimana sebagai ustaz menolak, tapi alhamdulillah Ustaz Dakian nanya, emang anak ini gimana, bla bla bla, yang dibutuhkan apa? Ini sebenarnya butuh pengakuan aja, Ustaz ini butuh merasa dicintai. Subhanallah, Ustaz Dakian tuh ngumpulin kita semua di satu ruangan ini, sekeluarga besar atau Islamic Center. Kemudian dipanggil anak ini masuk dengan bilang gini, ahlan wassalam, selama ini kita belum pernah menyambut kamu ya. Saya pengen buat menyambut kamu, kata Ustaz Dakian. Saya di sini abi kamu. Panggil saya Abi boleh, Ustaz Dedi panggil Abi juga boleh, kamu boleh. Ini adalah Ustaz Yeri, sebutin. Ini saudara-saudara kamu yang lain, ya. Kalau kamu butuh cerita, ada nih namanya Kak Ririn, sebutin, peluk dia, kamu boleh dipeluk. Ya Allah, itu anak berubah luar biasa. Minimal dia walaupun masih minum obat, dia terasakan itu. Sampai suatu saat saya ngisi kajian rutin di sana, kajian khusus para jomblo ya, karena ada saya punya majelis malam Ahad itu. Itu dia jadi kameramen, kita libatin. Jadi bukan kameramen, kan perempuan, kameramen ya. Dia kamera girl, ya dimegang kamera. Itu lagi saya habis ngisi ceramah, ada seorang ikhwan tiba-tiba dari Jambi, Bengkulu. Ustaz, saya mau curhat, saya pengen banget, saya di Bengkulu ingin mencari jodoh, bla bla bla. Oh ya adalah, antum ada CV-nya ada. Tapi Ustaz boleh tahu nggak, yang sampai Ustaz tuh yang kamera girl itu udah ada calonnya belum? Serius, emang kenapa? Kayaknya cerdas ya orangnya. Sini. Antum serius sama dia? Saya ceritain masalahnya dia. Ini ikhwan luar biasa. Dia bilang, Bismillah Ustaz, kalau perlu, berarti kalau perlu sekarang saya langsung lamar dia. Antum jangan macam-macam, dia orang ini. Pikirin dulu nanti, jangan Bismillah Ustaz, saya pengen justru yang kayak gitu, jadi pahala buat saya. Saya bilang nggak dulu, datangin dulu psikiaternya, biar antum tahu penyakitnya dia. Datang ke psikiater, dikasih tahu obatnya ini, orang udah ngamuk begitu. Apa dia bersikukuh? Pokoknya saya tetap jadi begini. Kita kan bingung mau ngelak gimana. Sampai ada beberapa ustaz, Ayah Irwan tuh sempat marah sama saya, Ayah Irwan nanti. Lu resiko rumah tangga kayak gitu loh. Ya bisa orangnya bersikukuh. Akhirnya nikahlah mereka. Ya, atas restu diakal kita kayak guru bantu, kita rayakan. Baru seminggu nikah, ikhwan ini udah ngelapor, ya, dia dilempar batu sama istrinya. Wah, itu saya luar biasa. Saya bilang pasti dia menggugat cerai. Saya bilang, antum gimana? Mau bertahan? Insya Allah bertahan. Lukanya kecil di sini. Ini ikhwan luar biasa. Sampai 3 bulan dia menikah, belum pernah hubungan intim. Karena istrinya kalau udah langsung dilempar batu, bahkan pernah dicekik. Sempat berpikir, ini dahsyatnya ikhwan ini mungkin langka. Itu ikhwan ini, bayangkan, itu sampai rela untuk nggak kerja di luar, cuman ngerjain IT di dalam rumah supaya nemenin istrinya. Ya dia kebetulan wira swasta. Itu saya berpikiran ikhwan ini pasti ini pernikahan paling 3 bulan, nggak ada bersikukuh. Dia sampai dilemparin suatu hari waktu dibawa ke Bengkulu, ke kampungnya dia. Entah terjadi apa, istrinya ini kumat, hilang kesadaran, diambil batu yang gede, dilemparin ke suaminya. Benar-benar di pinggir sungai. Itu pas suaminya kejengkang, kacamatanya copot, ya, dia lihat. Itu tak nampak, istrinya langsung nangis histeris, langsung, Mas, maafin aku, dicium dari suaminya. Suaminya malah loh, kamu sadar tadi ngelempar batu? Sadar, kata dokter psikiaternya. Kalau orang melakukan lempar batu udah dalam tahap kesadaran, udah rencana
Karena selama ini dia nggak sadar, ini sadar. Jadi kamu sadar waktu lempar batu. Bayangin dilempar batu malah seneng. Ya udah aku telepon dokter, dok dia sadar. Sekarang masih dalam proses. Udah pernikahannya udah sekitar 16 bulan. Ya. Sampai sekarang nih ikhwan ini bertahan. Bayangkan. Ternyata emang terapinya terapi cinta. Ya. Makanya kalau ada anak yang sampai mengalami kekerasan, memang cinta. Baik, apa yang berikutnya? Mudah memaafkan, ya, tidak mudah putus asa, mudah menerima masukan, ya. Mudah memaafkan orang yang gampang sakit hati, ini juga karena tidak memiliki jiwa, tidak memiliki cinta, ya. Baik, contohnya dia belajar dari Yusuf, ya. Tadi saya lupa poin Yusuf ini menarik, ya. Yusuf ini contoh anak yang kuat cintanya dari ayahnya. Ketika Yusuf itu kan mengalami peristiwa yang luar biasa, ya. Dari kecil dimusuhin sama saudara kandungnya sendiri, ya, yang musuhin saudara kandungnya. Ini dampak memang dari poligami yang harus diantisipasi. Para ayah yang di bawah, saya harus kasih kalimat begini. Poligami dalam Islam itu ada dua, yang sukses sama yang gagal. Allah memberitahu satu poligami yang gagal, yaitu poligaminya Nabi Yakub. Istrinya 4, anaknya 12. Ya, kenapa sebut gagal? Karena salah satu dampak poligami gagal, anak berantem, anak sampai bunuh-bunuhan. Makanya gini, saya harus kasih tahu sama para ayah, poligami itu bukan memikirkan akurnya antar istri, bukan sekedar itu maksudnya. Bukan memikirkan bagaimana akurnya antara istri yang dimadu sama yang diracun, bukan. Paling vital dari poligami, ayah dengar nggak ya? Dengar ya? Pura-pura nggak denger nih. Iya, dengar. Paling vital dan berusaha poligami mengakurkan antar anak dari istri yang berbeda. Beda, Pak. Peristiwa Yakub jadi patokan. Muhammad Al-Fatih, lihat sejarahnya. Waktu dia jadi gubernur, jadi sultan di Konstantin, yang merorong kekuasaannya itu adalah siapa? Saudara kandungnya dari beda ibu satu bapak. Makanya hikmahnya kenapa Rasulullah istrinya boleh banyak, anaknya cuman dari satu rahim. Ada yang dua. Kenapa anaknya dari satu istrinya banyak, cuman dari satu rahim, dari Khadijah? Karena Allah yang lain ada sih dari Maria Al-Qibtiyah, tapi wafat sebelum umur 2 tahun namanya Ibrahim. Allah ingin memberi sebuah hikmah bahwa istrimu boleh banyak, tapi anak dari satu rahim supaya tidak ada konflik. Sebab konflik tanpa adanya anak saja udah ribut di antara kalau Muawiyah sahabat, akan gitu. Ini jadi pelajaran. Makanya kenapa ibu-ibu kalau suami poligami itu nolaknya jangan, kamu gak sayang sama aku, suami tetap aja. Nolak kalau suami poligami apa? Mas gak usah pikirin aku, pikirin anak-anak kita. Kamu mau anak kita dicemplungin ke sumur kayak Yusuf? Ya? Mau? Ya udah. Bapak yang ngerti ya Pak. Tapi itu bapak-bapak tuh liatin Pak, mau ini mau rasa. Tapi bapak gak usah khawatir, itu contoh poligami yang gagal. Contoh poligami sukses namanya Ibrahim. Mau saya kasih tahu nggak ilmunya? Hah? Bapak kasih kode, angkat tangan kalau mau kasih tahu ilmunya. Pak nggak mau katanya. Oh, mau. Ibrahim istrinya 4, anaknya 12 juga, tapi sukses. Allah puji itu dalam surat Al-Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah puji itu keluarga Ibrahim, keluarga sukses walaupun poligami. Tahu rahasia poligami sukses? Karena istrinya ada di 4 negara. Yang pertama, Sarah ada di Palestina. Yang kedua, Hajar ada di Mekah. Yang ketiga, Konturo ada di Yaman Utara. Yang berikutnya keempat, Hajjah binti Amin ada di Yaman Selatan. Istri di beda negara. Itulah salah satu solusi kalau poligami nggak mau ribut. Kenapa? Karena salah satu penyebab rumah tangga berantakan poligami, merumahkan istri dari satu rumah. Kenapa? Karena kelihatan berlaku mengistimewakan yang lain. Contohnya kenapa Yusuf dimusuhi sama saudaranya? Lihat surat Yusuf ayat 8.
Wa idqala apa saudara mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sungguh Yusuf lebih disayang ayah daripada kita karena kelihatan. Makanya kenapa Yusuf ketika Ibrahim memperlakukan istimewa Ismail atau istrinya Hajar nggak dilihat sama Sarah dan Ishak. Ketika melakukan nggak dilihat. Makanya yang melihat yang membuat konflik itu karena kelihatan. Bukan sekedar satu rumah, satu komplek juga bahaya. Ya misalnya satu komplek ternyata liburannya ke Margo City juga. Anaknya ngeliat tuh kan, dia beli iPhone 6, masa kita Asia Hidayah tuh kan, bapak orang ajar. Nggak adil tuh kan, bapak masa dia dibeliin itu. Ini berantem karena ngeliat. Dan sinilah belajar bapak ya, siap-siap dari sekarang ke 4 negara ya pak ya, buat paspor. Ibu-ibu sudah gila kalau suami sering luar negerinya gitu ya. Oke, kayaknya intermezzo ya. Ini saya pernah buat soalnya kajian khusus poligami, judulnya Satu Atap Dua Cinta, manajemen poligami tanpa prahara. Kemudian ibu bapak-bapak banyak daftar soal. Bila ibu-ibunya ngancam saya, Ustaz dan macam-macam. Habis itu saya Ustaz Baktiar ngedorong-dorongan siapa yang jadi pembicaranya. Ustaz Baktiar nggak mau, saya nggak mau. Akhirnya seminarnya gagal ya, sampai sekarang belum terlaksana. Ya. Tapi kemudian di sini boleh. Ya. Boleh nanti panitia dari sekolah alam boleh. Ya saya bersedia jadi pembicara. Nanti pakarnya yang praktisnya ada, saya di sisi kajiannya. Ya boleh. Ya boleh ya. Bapak-bapak langsung ramai itu. Jadi perkara Ustaz kayak. Bukan itu yang kita bahas, tapi di sini saya ingin bilang bahwa belajar dari sosok yang bernama Yusuf. Yusuf dimusuhi sama saudara kandungnya. Dia cemplungkan ke sumur. Kemudian ditolong, dijadikan budak, di penjara. Dia tahu penyebab kenapa dia apes bahasa kita, karena saudaranya tuh. Maka begitu besar